Oke, ya. Nah, itu jadi yang pertama itu terkait dengan lapisan bumi. Jadi radius bumi diukur ya ini bahkan sejak zaman eh, Yunani kuno ya. Eratosthenes sudah mulai mengukur radius bumi. Ditemukan bahkan sampai sekarang ya semakin akurat ditemukan bahwa radius bumi adalah 6.370 km atau maksimal di Katulistiwa sampai 6.000 hampir 6.400 km. Kemudian radius di inti bumi 3.470 km dengan komposisinya berupa logam besi, kemudian sedikit nikel dan komposisi utamanya FeS. Ya. Kemudian bagian mantel ada 2.800 km tebalnya dengan komposisi batuannya adalah batuan ultramafic dengan kandungan silikat ya. Kalau silikat kan artinya dia mengandung silikon, oksigen, dan juga mineral mafic. Jadi makanya ada magnesium and ferric. Kan mafic itu kan singkatan dari magnesium dan ferric, magnesium dan besi. Dalam keadaan solid state, ya, padat dan tekanan tinggi, great confining pressure. Nah ini adalah komposisi di mantel. Kemudian ada kerak yang di bagian paling luarnya, yang tebalnya 5-60 km, tersusun oleh logam ringan, aluminium, natrium atau sodium, kalsium, kalium, dan juga silikat yang limpah. Jadi ini adalah tiga lapis bagian dalam bumi. Dari inti, mantel, kerak. Ini adalah lapisan bumi berdasarkan komposisi. Jadi dibedakan berdasarkan komposisi. Bagian inti dia dominan dengan nikel dan besi, kemudian bagian mantel dia dominan dengan batuan ultramafic, kemudian kerak dia dominan dengan ya mungkin yang lebih felsip ya, silikon, oksigen, kemudian aluminium dan natrium. Nah kurang lebih seperti ini kita akan temukan lapisannya seperti itu. Jadi ada inti, kemudian mantel atau kadang juga disebut sebagai mesosfer, dan ada kerak. Ya. Nah, kalau dibuat penampangnya secara vertikal kita dapatkan ini ada oceanic crust, ada continental crust. Kemudian di bawahnya ini adalah mantel yang mana dibatasi oleh suatu batas yang namanya moho. Moho. Jadi discontinuity of mohorophysics ya. Jadi batas diskontinuitas moho. Nah, jadi tiga lapis ya, inti, mantel, dan kerak. Nah, kemudian ada pula pembagian berdasarkan sifat reologi. Ya. Reologi. Jadi reologi itu maksudnya sifat mekanis. Ya. Sifat mekanis dari batuan. Ternyata ditemukan bahwa mantel di bagian atas, ya, mantel yang bagian paling atas, itu memiliki sifat reologi atau sifat mekanis yang mirip dengan kerak, ya. Sehingga bagian mantel paling atas itu digabungkan dengan kerak, membentuklah lapisan yang namanya litosfer. Jadi dia bersifat lito. Lito itu artinya lito itu kan artinya batuan, sfer itu artinya lapisan bola, lapisan bola. Jadi litosfer adalah lapisan bola yang menyelubungi bumi dan bersifat seperti batuan. Nah, itu jadi secara komposisi memang beda. Kerak dan mantel bagian atas beda, komposisinya beda. Tapi secara sifat mekanik dia itu sama. Dia sama-sama batu. Dia bisa mencapai suatu titik brittle kalau dalam istilah geologi struktur. Jadi dia bisa pecah kalau diberikan tekanan yang tinggi. Nah, itulah sifatnya dari mantel bagian paling atas ya, upper mantle. Nah, kemudian di bawahnya baru ada yang namanya astenosfer, yaitu suatu lapisan di dalam mantel. Jadi di mantel bagian atas juga ada lapisan yang namanya astenosfer, yang mana dia itu sifatnya suhunya panas, kemudian secara reologi dia lemah, artinya
dia lebih lunak gitu, lebih lunak dan sifatnya plastis. Kalau litosfer kan tadi brittle. Nah, kalau astenosfer dia sifatnya plastis. Ya mungkin mirip seperti jelly mungkin ya, seperti jelly. Jadi dia bisa bisa membuat litosfer ini bergerak di atasnya. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal sebagai lempeng. Jadi lempeng itu adalah litosfer yang bergerak di atas astenosfer. Jadi litosfer inilah yang kita sebut sebagai plate, ya plate. Lempeng yang bergerak di atas lapisan yang kita kenal sebagai astenosfer. Nah, kemudian di bawahnya ya itu menjadi lapisan yang sama ya, mantel atau mesosfer. Kemudian masuk ke inti luar yang sifatnya cair, ya, liquid outer core, dan juga inti dalam yang sifatnya padat. Nah, jadi fokus pembahasan kita nanti akan di sini ya, berkaitan dengan litosfer dan astenosfer. Oke. Nah, kemudian dari kerak ya, kerak ini kita bisa bagi menjadi dua secara karakteristik. Ada yang namanya kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua ini terdiri dari dominasi batuan granitik yang sifat kimianya felsic ya, atau sifat mineraloginya felsic ya, feldspar silika. Jadi kaya dengan feldspar dan silika. Kemudian kerak benua lebih tebal daripada kerak samudra. Sementara kerak samudra terdiri dari batuan bukomefik, magnesium ferik, kaya magnesium dan kaya besi, sehingga karena dia kaya magnesium, kaya besi, maka kita akan secara kenampakan fisik akan melihat kerak samudra ini warnanya lebih gelap dibandingkan dengan batuan granitik yang mendominasi benua. Nah, umumnya diwakili oleh basalt dan gabbro. Nanti akan ada pembahasan terkait dengan komposisi kerak samudra ya, atau namanya itu ophiolite. Ya, nanti akan ada pembahasan sendiri. Kemudian di batas bagian bawah kerak dinamakan dengan bidang moho. Bidang moho ditafsirkan sebagai pertemuan atau interface antara batuan kerak yang mafic dengan batuan mantel yang ultramafic. Jadi antara kerak dengan mantel ya. Mantel itu secara kimia komposisinya adalah ultramafic tadi ya. Ultramafic. Jadi ada namanya peridotit, batuannya itu peridotit. Dan ini kadangkala kalau kita lihat di singkapan ophiolite ya, itu kadang itu akan muncul. Peridotit itu akan muncul. Nah, itu adalah batuan yang aslinya ada di mantel tapi dia masih di lapisan litosfer ya. Mantel tapi masih di litosfer. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Nah, ini kurang lebih pembagiannya secara vertikal. Jadi kita akan lihat di sini ada continental crust, kemudian di sini ada oceanic crust. Nah, ini yang bagian bawah ini adalah mantel atas bagian atas ya. Jadi upper mantelnya dari sini sampai sini. Ya. Kemudian yang bagian atasnya itu adalah bagian dari litosfer. Jadi litosfer itu disusun oleh kerak benua, kerak samudra, kerak benua, dan mantel atas bagian atas. Dan kemudian di bawahnya ada astenosfer. Ya, yang secara sifat mekaniknya beda dengan mantel di sini dan secara kimia tapi sama. Tapi secara kimia sama. Sama-sama batuannya ultramafic. Oke, nah ini menunjukkan bahwa semakin ke dalam semakin tinggi suhu lingkungannya, atau kita kenal sebagai gradien geothermal. Ya, gradien geothermal. Gradien itu kemiringan, geothermal artinya panas bumi. Jadi semakin ke bawah semakin panas suhu di dalam bumi. Nah, kita lihat grafiknya seperti ini. Kalau di oceanic dia peningkatannya lebih tinggi seperti ini. Oke. Nah, ini juga sama ya, skema yang sama menunjukkan
hubungan antara continental crust, kemudian oceanic crust, kemudian ini mantel atas bagian atas. Kemudian ini adalah plastik astenosfer. Jadi lempengnya yang sifatnya batu itu bergerak di atas suatu lapisan yang plastis. Jadi bayangkan ada batu, kalian taruh di atas jelly, ya, maka pasti tidak akan stabil. Nah, begitulah kondisi lempeng bumi kita. Kenapa lempeng bumi kita selalu bergerak? Ya karena memang bagian bawahnya sesuatu yang tidak stabil, yaitu sesuatu yang plastis, yang namanya astenosfer. Nah, itulah yang menyebabkan adanya gempa bumi, adanya pergeseran lempeng, adanya mid-oceanic ridge. Nah, dan semua fenomena yang kita lihat di permukaan bumi ada selalu ada kaitannya dengan tektonik lempeng. Nah, kemudian di bawahnya baru ini mantelnya, ya, mantel yang sifatnya batuan. Nah, jadi kedalaman sampai 200 km, nah itu adalah bagian bawahnya dari astenosfer. Oke. Nah, litosfer dan astenosfer. Litosfer itu terdiri dari kerak dan mantel bagian luar atau bagian atas. Litosfer bersifat brittle atau rapuh, artinya dia bisa patah atau bisa pecah ketika diberikan tekanan yang mencapai suatu titik tertentu. Ketebalan litosfer berkisar dari 50 sampai 125 km ya. Nah, ini ketebalan litosfer pasti beda dengan ketebalan kerak ya. Kerak tadi 5 sampai 60 km. Kemudian astenosfer, lapisan lunak mantel bagian atas, memiliki temperatur tinggi 1400 derajat Celcius dan dapat mengalir. Ya, karena saking lunaknya dia. Kemudian dari litosfer ke astenosfer temperatur berangsur meningkat ya. Dan litosfer yang rigid dan brittle dapat bergerak melalui astenosfer yang lunak dan plastis. Oke. Nah, ini gambar yang menjelaskan juga tentang pergerakan lempeng di atas astenosfer. Jadi litosfer itu tidak stabil karena memang astenosfernya juga mengalami pemanasan. Jadi di dalam astenosfer ada pemanasan yang menyebabkan terjadinya yang namanya arus konveksi. Jadi ibarat kata ada pemanasan di air di panci ya. Jadi kalau air di panci dipanaskan, nah itu bisa menghasilkan suatu arus yang membuat tutup panci itu tidak bisa diam ya. Jadi karena apa? Karena ada sirkulasi perpindahan panas ya. Panasnya dari mana? Panasnya dari sini. Dari inti luar kemudian dipindahkan ke atas dengan gerakannya astenosfer. Jadi astenosfer baratnya dia bersifat seperti air. Ya, dia melakukan sirkulasi konveksi sehingga otomatis bagian atas dari bumi atau bagian luar dari bumi yang berupa batuan ini litosfer pun juga mau tidak mau terikut dengan gerakan astenosfer. Sehingga di sini bisa ditemukan ada, kalau misalnya ini lempengnya ada 2 lempeng ya, lempeng yang satu dengan lempeng yang kedua saling menjauh, maka di sini akan terbentuk celah ya, sehingga akan membuat mantel masuk ke bagian sini untuk mengisi kekosongan space di sini. Dan juga kemudian ini pun bisa masuk ke bawah lempeng yang lain yang nanti akan membentuk yang namanya zona subduksi ya. Dan membentuk, kalau di permukaannya yang kita lihat adalah trench, semacam paritan yang memanjang dan dalam ya. Ini kan ada semacam kayak lekukan ya masuk ke dalam. Nah, di sini ini adalah titik yang paling rendah yang kita kenal sebagai palung. Jadi palung itu sebenarnya ya batas lempeng gitu ya. Batas lempeng. Oke. Nah, gaya yang membuat lempeng ini bisa tertarik ke sebelah sini, ini namanya gaya slap pull. Slap pull. Jadi kayak semacam ditarik, lempengnya ditarik ke sebelah sini. Oke. Nah, kemudian terkait dengan litosfer benua dan litosfer samudra, dasar dari benua adalah lapisan tebal dari litosfer benua. Litosfer benua mengandung kerak benua. Jadi kerak benua itu hanya bagian dari litosfer benua. Litosfer benua lebih ringan daripada litosfer samudra. Itulah mengapa
secara ukuran dia bisa lebih tebal ya, karena dia mempunyai densitas yang lebih ringan sehingga dia lebih bisa menonjol ke permukaan. Kemudian dasar samudra adalah suatu lapisan tipis dari litosfer samudra. Nah ini ilustrasinya ya. Jadi kita bisa lihat ada continental crust, ya. Kemudian ini ada oceanic crust. Nah ini yang kita sebut sebagai litosfer benua dan ini adalah litosfer samudra. Jadi ada oceanic crust dan juga mantel yang bagian dari litosfer. Nah ini adalah litosfer benuanya. Oke. Nah, lempeng litosfer bersifat rapuh atau brittle dan cenderung pecah menjadi beberapa bagian. Karena sifat brittle-nya, maka dia mudah pecah sehingga di litosfer itu pun juga terjadi pecahan-pecahan. Jadi kita mengenal ada banyak lempeng, yaitu adalah efek dari sifat brittle tadi ya, sifat brittle. Jadi sifat brittle-nya membuat si lapisan litosfer ini menjadi tidak tahan terhadap gaya tarik dari gerakan astenosfer tadi, sehingga satu-satunya cara untuk mengakomodir gaya tarik itu adalah dengan pecah saja gitu. Jadi dengan pecah membuat gayanya itu menjadi lepas atau stresnya menjadi turun gitu. Ya. Karena kan kalau tidak ditahan maka yang terjadi mestinya kalau misalnya litosfernya lunak maka yang terjadi adalah pemanjangan. Jadi kalau ketika ditarik di bagian sini tadi ya, ini misalnya ditarik sini di sini, maka kalau misalnya dia lunak mestinya tidak pecah tapi hanya memanjang saja, memipih dan memanjang. Jadi bayangkan ada apa ya, kayak lilin mainan ya, play-doh gitu atau plastisin gitu. Nah itu kan kalau ditarik kan dia memipih gitu, lama-kelamaan akan mengecil, memipih sampai di satu titik tertentu. Tapi karena ini batuan maka ketika ditarik maka responnya adalah pecah gitu. Nah itu adalah sifat yang tadi itu rheologi ya, sifat mekanik. Nah, litosfer cenderung tipis pada area yang luas, khususnya pada lantai samudra, dan relatif tebal pada daerah lain, khususnya pada benua. Litosfer yang tipis semakin mudah untuk pecah. Ya. Maka yang pecah itu lebih mungkin terjadinya di lempeng samudra. Kembali lagi ke sini ya, kenapa pecahnya di sini? Ya, kenapa di sini yang terjadi zona divergen atau zona pecah? Ya, karena di sini lebih tipis, lebih mudah untuk memecah oceanic crust atau oceanic litosfer daripada kontinental ya. Pecahnya litosfer untuk beberapa lempeng litosfer atau litospheric plate, dan tiap lempeng litosfer dapat bergerak. Karena apa? Karena litosfer astenosfernya pun bergerak. Oke. Nah, kemudian tektonik lempeng atau plate tektonik. Tektonik itu saya definisikan dulu ya, adalah gaya-gaya hasil dari pergerakan lempeng. Jadi kalau ada lempeng bergerak ya, saling bertabrakan, saling bergesekan, nah itu namanya gaya tektonik. Jadi gaya yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng-lempeng tadi. Nah, tektonik lempeng adalah teori yang membahas tentang lempeng litosfer, ya, kemudian gerakan lempengnya dan interaksi antar lempeng ya, di batas-batas lempengnya. Jadi fokus pembahasannya adalah di situ, tentang lempengnya, kemudian gerakannya dan interaksi batasnya. Nah, istilah aktivitas tektonik itu mengacu pada segala bentuk proses terpecahnya, kemudian melipatnya batuan pada litosfer. Nah, makanya ilmu yang dekat dengan tektonik lempeng itu adalah ilmu geologi struktur ya, karena geologi struktur membahas tentang pecahnya batuan dan juga terlipatnya batuan. Nah itu sama Pak Hafiz ya belajarnya, atau kalau di geologi mungkin sama Pak Felix ya. Nah itu. Nah, litosfer samudra bergerak menuju litosfer benua karena litosfer benua lebih ringan daripada litosfer samudra, sehingga litosfer samudra menunjam di bawah litosfer benua. Nah ini masalah densitas ya. Jadi densitas litosfer samudra lebih tinggi sehingga dia ketika bertemu dengan litosfer benua dia lebih
lebih mudah untuk bergerak ke bawah karena dia lebih densitasnya lebih tinggi sehingga dia akan masuk ke bawah litosfer benua. Kemudian litosfer samudra terpanaskan oleh asthenosfer ya karena tadi ya sudah dijelaskan di awal suhu di asthenosfer lebih panas bahkan melebihi titik leleh batuan ya, sehingga litosfer samudra yang masuk itu bisa melunak dan mencair menjadi magma. Dan kemudian magma tersebut dengan densitasnya yang kecil ya, magma yang densitasnya kecil secara alamiah akan bergerak ke atas. Ya. Jadi dia akan bergerak ke litosfer benua membentuk gunung api. Ya, itulah yang kemudian kita kenal dengan ya, gunung api, volcano. Kemudian di bagian batas penunjaman akan terbentuk suatu fitur ya, suatu fitur di dasar samudra yang namanya palung atau oceanic trench. Trench ini bahasa Inggris kalau diterjemahkan langsung ini artinya parit. Ya. Jadi semacam kayak got gitu ya, kayak selokan. Karena memang bentuknya seperti itu, agak dalam kemudian memanjang. Ya, jadi trench itu sebenarnya bentuknya memanjang ya. Palung samudra adalah batas menunjamnya lempeng samudra. Nah ini ilustrasinya. Jadi 3 batas lempeng inilah yang kemudian bisa kita amati keunikannya masing-masing. Batas lempeng di bagian A kita bisa lihat adanya zona gempa di bagian sini, kemudian ada tinggian ya yang kita kenal sebagai mid oceanic ridge. Jadi ini bisa kelihatan ya di sini agak rendah, kemudian semakin ke tengah semakin meninggi. Nah ini namanya ridge, ya. Punggungan atau pematang, mid ocean ridge, pematang tengah samudra. Di sini bisa kita lihat suatu tinggian ya, tinggian yang memanjang, gitu, memanjang, yang mengindikasikan dia adalah suatu fitur yang berupa retakan. Ya. Apalagi di tengahnya ada suatu lembahan yang suhunya itu lebih panas dibandingkan sekitarnya. Karena apa? Karena ada gerakan mantel naik ke atas. Oke, terus ini yang B, ini adalah batas lempeng konvergen. Terjadi pertemuan ya, 2 lempeng bergerak saling mendekat. Karena ada perbedaan densitas, maka salah satu akan masuk ke bawah. Dan seiring dengan masuknya ke bawah, dia akan mengalami pemanasan, sehingga terjadilah melting. Ya. Jadi bagian dari lempeng ini akan meleleh karena panas, lebih panas di bagian bawah daripada di bagian permukaannya. Nah ini meleleh, kemudian dia naik ke atas karena ada perbedaan densitas, magmanya secara alamiah dia tidak stabil, kemudian dia akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas, kemudian dia akan terkumpul di namanya dapur magma. Di sini dapur magma, kemudian jika ada celah untuk keluar maka dia akan keluar. Jika ada kandungan gas yang memaksa dia untuk keluar, maka dia pun akan keluar dalam bentuk letusan yang eksplosif. Terus, nah simbol di petanya ya kalau yang divergen bentuknya seperti ini. Kita akan lihat ada garis, kemudian ada panah saling menjauh. Kalau yang zona konvergen, kita akan lihat saling mendekat panahnya. Kemudian akan ada gigi ya, gigi yang menunjuk ke satu arah, yang ini menunjukkan arah tunjaman. Jadi arah lempeng yang menunjam ke arah mana. Kemudian yang terakhir ini adalah batas lempeng yang transform. Ya. Transform. Jadi di sini hanya akan terjadi pergesekan antara 2 lempeng. Tidak ada yang meleleh, tidak ada pula lempeng baru yang terbentuk. Jadi yang terjadi hanya pergeseran saja. Oke. Tektonik dan batas lempeng. Untuk di litosfer samudra itu akan mengalami namanya accretion. Accretion itu artinya penumbuhan, ya, tumbuh. Jadi ada semacam akumulasi sedimen, ya, akumulasi sedimen yang terkumpul di bagian litosfer samudra. Nah ini adalah 3 jenis utama batas lempeng aktif. Ya.
kita sebut sebagai batas lempeng aktif atau aktif margin ya, aktif margin. Batas divergen adalah batas dua litosfer samudra yang bergerak terpisah dan litosfer samudra yang baru dibentuk oleh magma. Kemudian batas konvergen adalah batas litosfer yang di batas itu satu lempeng itu dikonsumsi atau dihabiskan karena meleleh, dihabiskan di bawah mantel dan terjadilah zona subduksi. Ya. Subduksi dari kata sub itu di bawah, duksi itu masuk, jadi masuk ke bawah. Atau bahasa Indonesianya zona penunjaman. Kemudian batas transform adalah batas lempeng saling bergerak menyamping sepanjang suatu sesar yang namanya transcurrent fault atau transform fault. Oke. Nah, sistem lempeng litosfer ya, sampai saat ini sudah ada 12 lempeng utama yang sudah dipetakan ya. Lempeng Pasifik, Amerika, Eurasia, Afrika, Antartika, Nazca, Cocos, Filipina, Arab, Caribbean, dan Juan de Fuca. Nah, inilah yang menentukan fitur-fitur geologi yang muncul di surface ya, di permukaan yang bisa kita lihat. Nah, ini kurang lebih petanya ya yang menunjukkan sebaran lempeng-lempeng tersebut ya. Jadi bisa kita lihat ya, bagian-bagian lempengnya dan dominannya apakah benua atau samudra. Nah, dalam studi tektonik lempeng kita mengenal ada suatu siklus ya yang namanya siklus Wilson. Jadi siklus Wilson ini pun dijadikan sebagai model konseptual, model dasar untuk mempelajari gerakan lempeng ya. Jadi dia kayak kalau di hujan ada namanya siklus hidrologi. Jadi kita bisa menebak tuh kalau misalnya ada awan maka kemungkinan akan terjadi hujan. Kalau sudah turun hujan, maka kemungkinan akan terjadi infiltrasi ke dalam tanah atau aliran runoff di sungai. Nah, itu jadi kita bisa menebak tuh perjalanan air itu kemana. Nah, begitu juga dengan adanya siklus Wilson. Jadi siklus Wilson ini membuat kita bisa mempelajari siklus tektonik, mempelajari perjalanan suatu lempeng ya. Perjalanan suatu lempeng. Nah, di sini Wilson menggambarkan ada 6 tahapan ya. Ada 6 tahapan ya. Tahap 1 dengan adanya regangan pada lembah, kemudian terbentuk laut sempit, terbentuk cekungan samudra, permulaan penutupan cekungan samudra, dan kemudian pembentukan jalur subduksi, dan seterusnya sampai nanti kembali lagi ke tahap 1. Jadi dia bersiklus ya. Dia bersiklus. Oke, nah ini akan kita jelaskan. Nah, ini stage satunya atau tahap satunya. Tahap 1 siklus Wilson diawali dengan pecahnya benua. Jadi ini diambil sebagai titik start ya siklus Wilson. Pecahnya benua, kemudian seluruh benua terbagi 2. Jadi benua yang awalnya 1 ya, benua yang awalnya 1 itu pecah. Pecahnya bisa karena ada gaya tarik ya kedua sisinya. Ya, kedua sisinya, kemudian atau bisa juga karena adanya mantel yang mendesak ke atas ya. Mantel mendesak ke atas ya, membentuk kuba. Jadi lempeng yang membentuk kuba di sini mengakibatkan kerak benua meregang dan menipis. Nah, ini awal. Jadi awalnya meregang dan menipis dulu. Kemudian muncul lembah sempit yang panjang. Nah, ini terbentuklah suatu lembah sempit yang panjang. Kalau di dunia saat ini yang sekarang kondisinya seperti itu adalah di Afar ya, di Ethiopia. Kalian bisa lihat di kalau misalnya kita coba cek ya di Google, misalnya Google Map ya.
Nah ini, sorry, saya pindahkan dulu share-nya. Nah misalnya di sini. Nah di sini, di Ethiopia ini kita bisa lihat ada semacam lembah sempit yang memanjang ya. Dari sini ya, dan memanjang sampai sini. Nah ini adalah dianggap sebagai fase satunya siklus Wilson. Jadi ini adalah model fase satu siklus Wilson yang menunjukkan apa namanya, suatu penampakan, suatu apa namanya, fitur ya, fitur lembah sempit yang panjang. Nah jadi begini dia. Jadi kalau misalnya mau digambarkan ya, mungkin bagian Somalia ini adalah geser ke timur ya, kemudian Ethiopia dan Sudan, Uganda ini geser ke barat. Ini yang pertama. Saya pindahkan lagi ke slide-nya. Kemudian yang kedua, masih yang pertama ya. Nah, crack atau crash block bergerak ke bawah, kemudian terjadi sesar normal. Nah, di sini nanti karena ini ada gaya tarik, maka rezimnya itu adalah rezim ekstensional ya. Jadi kalau di geologi struktur ada rezim ekstensional, jadi dia akan gaya dominannya adalah gaya vertikal, sehingga akan terjadi sesar normal di sini. Sehingga nanti akan kita lihat di sini akan ada graben ya, di tengah-tengahnya akan ada graben. Dan juga mulai ada magma yang naik ke atas ya. Jadi magma sudah mulai naik ke atas di sini karena sudah mulai ada celah. Magma yang densitasnya kecil cenderung akan mencari celah untuk keluar ya, naik ke permukaan dan membentuk gunung-gunung api di sini. Jadi sudah mulai terbentuk gunung-gunung api. Kemudian berkembang menjadi laut sempit ya. Berkembang menjadi laut sempit sehingga nanti akan terjadi proses terpisahnya kerak benua hingga berbentuk cekungan sabur. Nah, laut sempit yang dijelaskan di sini ya, itu contohnya adalah Laut Merah. Laut Merah. Nah, ini kalau kita lihat di Avar tadi, ini seakan-akan ya bersambung di sini ya. Ya, jadi ini Laut Merah. Laut Merah ini adalah laut sempit tadi yang disebut. Nah, dia menyambung ke sini. Jadi ini seakan-akan ini akan terbentuk sebagai satu batas lempeng yang sama. Jadi bersambung antara Ethiopia dan Laut Merah. Ini menarik sekali sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian tahap kedua ya. Tahap kedua dan tahap ketiga, litosfer samudra bergerak semakin jauh dari pusat pemekaran. Ini disebut sebagai pusat pemekaran atau spreading karena dia merekah di situ ya. Jadi lempengnya merekah. Sehingga bagian dari lempeng samudra yang di bagian tepi ini semakin mendingin karena pusat pemekarannya adalah di tengah ya, di sini. Ya, jadi magmanya naiknya di sini. Nah, jadi magmanya naiknya di sini, sehingga di bagian tepinya, bagian sini ini akan mendingin. Pendinginan disertai dengan meningkatnya densitas. Maaf Pak, share screen-nya nggak ada. Oh, sorry. Belum ya. Oke, udah kelihatan? Ntar jadi kayak ini kayak. Sudah Pak. Udah Pak, udah. Pak. Oke. Ya, jadi di sini adalah pusat pemekarannya. Ya. Ini tahapan kedua ya, tahapan kedua dan tahapan ketiga. Pusat pemekarannya di sini, artinya di sini adalah pusat panasnya. Pusat panasnya. Litosfer samudra akan bergerak semakin jauh dari pusat pemekaran. Jadi ini bergerak semakin jauh, sehingga semakin dingin. Jadi di bagian sini kerak samudranya itu semakin dingin. Pendinginan disertai dengan meningkatnya densitas batuan, mengakibatkan litosfer bergerak semakin bawah sehingga cekungan samudra semakin dalam. Jadi efek dari pendinginan batuan ya, dia itu jadi dingin. Makanya nanti
di bagian sini, di bagian pusat pemekaran itu akan lebih meninggi karena dia lebih ringan dibandingkan dengan di bagian tepi samudranya yang lebih dingin dan lebih berat ya, lebih dingin dan lebih berat. Ditambah lagi dengan adanya sedimen dari benua tersedimentasi ke laut. Jadi karena ini benuanya ini ada posisinya di atas permukaan tanah, berinteraksi dengan udara, berinteraksi dengan atmosfer, kena panas, kena hujan, maka dia akan mengalami pelapukan. Jadi di sini akan ada lapukan-lapukan sedimen, ya di sini akan terbentuk endapan, ya endapan-endapan sedimen, ya endapan-endapan sedimen yang kita sebut sebagai ya ini sedimen wedge, ya membaji, ya. Wedge itu artinya baji, ya kalau sendal perempuan ya ada namanya wedge, wedges ya. Nah itu kan bentuknya membaji juga. Jadi baji itu bentuknya ini, bentuk kayak segitiga ini. Nah ini namanya membaji. Jadi menyudut ya. Nah ini adalah sedimen wedge. Sedimen wedge. Inilah yang membuat kerak samudra di sini lebih menurun, lebih berat. Jadi selain karena dingin, densitasnya jadi besar, juga ditambah dengan adanya akumulasi sedimen di atasnya. Terus di tepi luar paparan terdapat lereng benua yang curam. Ini maksudnya di ini ya. Jadi paparan benua itu kan ini Jadi ini batas benua ya. Ada yang namanya continental shelf ya, continental shelf atau paparan benua. Jadi paparan benua itu adalah zona di mana benua itu berangsur-angsur miring, berangsur-angsur memasuki samudra ya. Nah, ini masih paparan ya. Ini masih benua, kemudian ini agak landai paparannya, shelf-nya. Kemudian nah ini lihat nih ada yang agak curam ke bawah, ini namanya continental slope ya. Continental slope. Kemudian maju lagi ini adalah continental rise. Jadi ini adalah fitur yang biasa kita temukan di tepi samudra yang pasif, yang tidak ada subduksinya, yang tidak ada gunung apinya. Contohnya misalnya dia di tepi samudra Atlantik ya, seperti ini juga. Di tepi benua Afrika ya, di tepi Eropa, ya bentuknya passive margin. Jadi akan kita lihat fiturnya kayak gini. Jadi ada paparan benua, kemudian lereng benua dan continental rise. Kemudian arus turbidit membawa sedimen hingga ke dasar samudra, di mana terakumulasikan tipe kedua sedimen wedge. Jadi di sini pun kita bisa temukan fitur arus turbidit. Jadi arus turbidit ini simpelnya adalah longsoran yang ada di bawah laut. Sehingga nanti kita akan lihat endapannya itu khas. Ya. Yang geologi nanti akan dapat di kuliah sedimentologi ada namanya Sequenboma. Jadi Sequenboma itu adalah urut-urutan sedimen hasil arus turbidit. Jadi arus turbidit itu bawa sedimen, nanti endapannya itu khas. Jadi khasnya itu di bagian bawah dia butirannya kasar, kemudian akan ada lapisan-lapisan pasir, kemudian di atasnya ranau dan seterusnya. Jadi rapih gitu, urutannya rapih. Itu ciri khasnya arus turbidit. Ya nantilah dipelajari. Kemudian jenis batas kontinen ini dinamakan sebagai batas pasif atau passive margin. Nah inilah. Jadi passive margin itu adalah mantan dari pemekaran benua. Jadi dulunya dia posisinya ini adalah di tengah sini, kemudian dia geser, benuanya nambat terus di tengah, akhirnya dia adanya di tepi benua, di tepi benua ya. Oke, itu tahap kedua dan tahap ketiga. Kemudian tahap keempat ya, ini ada 4A dan 4B. Tahap keempat merupakan permulaan penutupan cekungan samudra. Oke. Nah ini terjadi jika zona subduksi mulai terbentuk. Ya. Jadi ini masih pasif margin di sebelah sini. Ya. Kemudian di sini akan ada
lempeng yang saling bertemu. Jadi di sini adalah jadi kalau misalnya di bagian ini tadi ya, ini sudah terbentuk ya, passive margin sudah terbentuk. Jika di sini pecah lagi, jika di sini ada ada lempeng yang saling bergerak mendekat, maka di sini akan terbentuk subduksi. Akan terbentuk subduksi. Harus terdapat minimal satu zona subduksi sehingga litosfer Samudra dapat menunjam di palung. Jadi ini sebenarnya terjadinya ya, ceritanya gini, ceritanya adalah bayangkan ini lempengnya gerak terus ya ke sebelah kiri, ya. Lempengnya gerak terus ke sebelah kiri dan ketemu dengan lempeng lain dari sebelah sini. Nah itu kan nanti akan terjadi subduksi. Nah ketika terjadi subduksi ya mungkin seperti ini bentuknya. Jadi dia akan tabrakan dengan lempeng yang lain sehingga yang salah satu itu akan masuk ke bawah. Harus terdapat minimal satu zona subduksi sehingga litosfer Samudra dapat menunjam di palung. Kemudian nanti akan terbentuk kepulauan gunung api terbentuk di dekat palung. Jadi ini ada palung di sebelah sini, kemudian lempeng Samudra ini masuk, kemudian terjadi melting, dia keluar ke permukaan dalam bentuk gunung api. Nah, gunung api tumbuh terus-menerus menjadi pulau, ya, menjadi kepulauan. Seperti contohnya di Jepang, menjadi yang namanya island arc. Kemudian terjadi litosfer lempeng di bawah lempeng benua. Bisa juga subduksinya itu berupa subduksi. Jadi kalau misalnya ini maju terus ya, ini maju terus, kan lama kelamaan subduksi ini akan bergeser ke bagian sini. Lama kelamaan dia akan bergeser ke bagian sini. Jadi dia akan palungnya itu akan mendekat ke arah benua. Nah, inilah yang disebut sebagai underplating. Jadi lempengnya ini masuk ke bawah benua. Dan kemudian akan terjadi akresi ke tepi lempeng. Jadi di sini akan sedimennya akan ngumpul ya, terakumulasi, dan juga akan terbentuk palung yang baru. Terjadi akumulasi sedimen di palung. Dan terjadi perkembangan prisma akresi. Jadi ini sedimen yang di sini ini akan terlipat ke atas ya, terpatahkan ya menjadi sebuah accretionary wedge ya, atau prisma akresi. Wedge ini bisa diartikan sebagai prisma ya bentuknya, karena seperti prisma dia akan segitiga kemudian memanjang ke arah sana. Nah, ini adalah prisma akresi dan terjadilah deformasi sedimen benua dan sedimen laut bawah. Jadi di sini akan kita lihat sedimen-sedimen ya, sedimen-sedimen yang terangkatkan. Bahkan bisa jadi sedimen ini berubah menjadi batuan metamorf. Nah, inilah yang terjadi di Kepulauan Nias ya, kalau di Indonesia. Kepulauan Nias, coba saya lihat. Oke. Oke, ya, ini saya share dulu. Nah, ini. Jadi Kepulauan Nias ya, kemudian Sinabang dan seterusnya Siberut ya. Ini adalah prisma akresi. Jadi ini awalnya adalah sedimen-sedimen yang datang dari benua ya. Dia jatuh ke batas pasif, dia awalnya adalah batas pasif, kemudian didesak oleh subduksi. Ini kan palungnya. Ini palung, dia didesak oleh subduksi sehingga lama kelamaan sedimen yang awalnya dia di dalam laut itu terangkat ya, terangkat ke permukaan, membentuk suatu tinggian yang kemudian bisa ditinggali oleh manusia, daratan gitu, muncul ke permukaan jadi pulau. Nah, ini adalah fitur ya tadi accretionary wedge, prisma akresi. Kenapa disebut akresi? Karena dia yaitu tumbuh ya, akresi, tumbuh ke atas. Penumpukan sedimen yang kemudian terangkat ke atas. Nah, ini sepanjang. Nah, ini juga prisma akresi tapi belum muncul ke permukaan. Ya. Nah, ini sepanjang batas lempeng kita bisa lihat. Yang ini juga. Ya. Nah, di bagian selatan Jawa belum ada ya. Ya, belum ada.
Pulau Sumba, Pulau Timor Leste, Pulau Timor, Sumba sepertinya bukan ya. Jadi ini dulunya diduga memang Prisma Crazy, tapi ternyata bukan, karena ini subduksinya beda ya, tipe subduksinya beda. Yang sudah terkonfirmasi yang Nias tadi. Ya. Oke, itu mungkin contoh di Indonesianya. Kita lanjut lagi. Ya. Kemudian tahapan kelima. Ya. Tahapan kelima, nah ini tadi ya. Ada Prisma Crazy yang naik ke atas. Kemudian tahapan kelima itu adalah kepulauan gunung api ya, bersama dengan batas pasif menghasilkan tumbukan kontinen ya, dengan busur gunung api dan menghasilkan pegunungan atau orogen. Jadi ini ceritanya kalau sudah selesai ya. Jadi gunung apinya sudah mati. Jadi dia tidak lagi menemukan sumber magma, sehingga ini sudah siap-siap menjadi kolisi ya. Menjadi kolisi. Di zona benua terdapat foreland rust terdiri dari beberapa sesar naik, jadi di sini akan terbentuk sesar naik. Terbentuk juga metamorf ya, makanya ada ilustrasi melengkung di sini. Kerak benua yang baru terbentuk merupakan sumbu gunung api terdahulu. Jadi kerak benua yang baru ini tambahan kerak benua ini adalah dulunya adalah gunung api, tapi kemudian sudah mati. Sedimen yang terendapkan di dasar kerak samudra membentuk paparan benua. Nah di sini terbentuk lagi paparan benua, continental shelf yang segitiga kecil. Nah kemudian ini tahap terakhir, tahap ke-6, akhir dari siklus Wilson dimulai dari dua masa benua. Jadi ceritanya ketika ini terus maju ya, kedua lempeng ini terus maju, lama kelamaan habis ya, semuanya masuk ke dalam, ya, subduksinya sudah habis. Nah, sampai nanti kedua benuanya bertemu, menumbuk dan melenyapkan litosfer samudra menghasilkan suatu struktur ikatan permanen yang disebut sebagai continental suture. Di sini ada sambungan. Jadi kayak semacam sambungan antara dua kontinental yang dihasilkan dari tumbukan ya, kolisi. Jadi suture itu kayak zona sambungannya ya. Tapi ini dapat terjadi tanpa didahului tumbukan sambungan api dengan benua. Yang dibutuhkan adalah adanya batas subduksi yang berada dekat dengan salah satu benua pasif. Jadi bisa saja bentuknya itu adalah Nah, bentuknya adalah seperti ini. Dia ada subduksi. Ini adalah benuanya. Ini adalah benua. Nah, ini benuanya saling mendekat. Subduksinya, jadi intinya harus ada subduksi dulu satu ya. Dibutuhkan adalah adanya batas subduksi, ya ini subduksi ini yang dimaksud. Yang berada dekat dengan salah satu batas benua pasif. Ini batas benua pasif. Jadi dua ini saling mendekat, kemudian pada akhirnya akan menjadi kolisi. Proses mendekatnya dua kontinen membawa serta sedimen wedge ke pegunungan dengan Prisma Crazy, sehingga nanti di sini akan, ketika sudah kolisi, maka di sini akan berkumpullah berbagai macam sedimen laut, sedimen darat, dia akan berkumpul. Ya. Contoh tumbukan benua dengan benua adalah pegunungan Himalaya yang saat ini masih terus berlanjut. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau gambarkan siklusnya, siklus Wilson, tahap pertamanya adalah diawali dengan ya, stable craton, jadi lempeng benua yang stabil ya dan luas ya. Craton itu lempeng benua yang luas. Gitu. Kemudian diawali dengan early rifting, pecah dulu, kemudian di sini akan terbentuk sesar-sesar normal, kemudian ada zona yang akan dilewati oleh magma, terbentuk gunung api kecil-kecil, apalagi ya. Kemudian terus melebar, terbentuklah full ocean basin ya, full ocean basin.
Jika ini diteruskan ke arah samping, maka dia akan subduksi, ya. Dia akan subduksi di satu tempat, dia akan bertemu dengan lempeng yang lain, dia akan subduksi, kemudian subduksinya selesai, dia akan menutup, benuanya akan tertutup, kemudian terbentuk kolisi di sini, ya, fase ke-6 terbentuk kolisi tadi. Dan kalau misalnya kolisinya diteruskan, ya kolisinya diteruskan, dia tidak bisa berjalan lagi, maka ini akan tererosi menjadi, ya ini lagi, menjadi lempeng yang satu lagi. Di sini disebut sebagai peneplain mountain. Jadi pegunungan yang sudah tererosi kemudian menjadi datar. Nah, dia menjadi stable craton lagi, menunggu untuk pecah lagi, ya. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah siklus, ya, menjadi sebuah siklus. Oke, itu dulu ya mungkin untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat pagi Pak, saya izin Ya, silakan. bertanya Pak. Ya, siapa ini? Halo Pak, suara saya kedengaran Pak? Oke. Saya ingin nanya ini sih Pak tentang transform valve. Untuk transform valve sendiri ini sebenarnya bisa nggak ya Pak berpotensi untuk jadi suatu pematang Pak? Seperti divergen gitu Pak, sehingga dapat memecah suatu benua. Jadi pematang. Udah itu aja. Dari mana Hasdi? Sebenarnya ada satu lagi sih Pak, pertanyaan yang ini dulu sih Pak, yang transform valve ini. Hasdi jurusan apa? Geologi Pak. Oh, geologi. Ya, jadi transform valve itu sendiri dia munculnya di sini, ya. Nah, transform valve. Nah, ini jadi transform valve itu sebenarnya memang munculnya dia adalah di zona pematang juga. Jadi kalau masalah mungkin ya mungkin saja gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau dalam logika geologi semua kemungkinan itu tetap ada gitu. Semua kemungkinan tetap ada. Jadi kalau misalnya dia jadi pematang bisa saja, tapi ya, dan memang faktanya memang batas transform ini kelihatan di sini, ya. Jadi ini kan batas divergen, ya. Nah, batas divergen itu dia dipecah-pecah oleh zona pematang. Jadi kalau dipecah-pecah oleh zona transform. Nah, misalnya coba lihat di sini, ya. Nah, ini Mid Atlantic Ridge, ya. Ini kalau kita lihat kan dia garisnya itu tidak kontinu, tapi dia patah-patah. Nah, patah-patahnya oleh apa? Patah-patahnya oleh zona transform. Jadi di sini kayak misalnya, ini garisnya ini kenapa nggak nyambung? Karena di sini ada transform. Ya. Jadi ini lempeng yang sebelah sini, geraknya lebih cepat, beda dengan lempeng yang sebelah sini. Oke, kalau saya gambarkan, ya mudah-mudahan kelihatan, ya. Nah, di sini. Nah, ini nah, di sini ini adalah batas transform. Kayaknya kegedean, coba kita lihat. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan, ya. Di pas di garis ini batas transform. Jadi di sini dia geraknya ke kanan, ini geraknya ke kiri. Nah, jadi memang batas transform memang munculnya di zona divergen. Kalau maksudnya Hasdi itu mungkin ini, ya, yang batas ini juga bisa. Jadi selama ada celah, astronomer itu cenderung mudah untuk masuk. Ini kan dia berarti di sini ada celah, ya, ada zona lemah. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke siklus Wilson, ya, penjelasannya adalah magma itu kenapa dia naik ke atas? Salah satu alasannya karena ada celah. Jadi setelah ada celah, magma itu akan naik ke atas. Dan kalau dia sudah naik ke atas, naik ke sini, maka dia bisa mendesak lempeng yang North American Plate ini geser ke kanan. Kemudian yang Juan de Fuca geser ke kiri. Jadi bisa jadi divergen. Gitu. Menjawab nggak, Hasdi? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, ini siapa nih? Hoas Pak. Hawas dari prodi apa? Ini harus dijawab. Geologi Pak. Keterangannya. Oh ya. Ya, Gimana, Hawas? saya masih bingung Pak.
tentang dapur magma. Mm-mm. Sebenarnya dapur magma itu emang udah tercipta atau terbentuk sebelumnya atau terbentuk seiring dengan magma naik ke atas, Pak. Terus kalau emang terbentuk seiring dari magma naik ke atas, terus kenapa magma itu bisa berhenti di bagian tersebut gitu, Pak? Itu sih, Pak. Oke. Kenapa bisa berhenti ya? Iya. Oke, tunggu ya. Saya carikan slide-nya. Intinya yang pertama ya, yang konsep dasarnya adalah magma itu densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan batuan di sekitarnya. Sehingga dia itu otomatis akan naik ke atas. Sebentar. Nah ini ya. Why do magma rise? Ya. Sudah kelihatan ya. Kenapa magma itu naik ke atas? Ya. Karena densitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan batuan sekitarnya. Ibaratnya kayak minyak ya. Kayak botol plastik yang kosong kita paksa masuk ke dalam bak mandi atau ke dalam suatu air. Nah, itu kan dia akan gerak naik ke atas dengan sendirinya kan, tanpa perlu diberikan gaya. Jadi memang ada gaya apung ya, buoyancy ya, ada gaya apung yang membuat dia itu naik ke atas. Nah, dari mantel ini ketika dia partial melting ya, magma ini kan terbentuknya di sini ya. Dari mantel dia meleleh ya, dari batu menjadi magma. Nah, dia naik ke atas itu dengan cepat ya. Kenapa? Karena densitasnya itu bedanya jauh. Jauh antara apa? Antara batuan di mantel dengan magmanya sendiri. Jadi magma versus batuan mantel. Batuan mantel itu densitasnya sekitar 3,3 ya. 3,3 sehingga dia cepat naiknya. Nah, ketika masuk ke kerak, itu densitas kerak itu cenderung lebih ringan ya, 2,8. Apalagi kalau kerak benua ya. 2,8 dia lebih ringan sehingga dia akan melambat di sini karena beda densitasnya itu mengecil gitu. Ibaratnya dia sudah semakin sama gitu, sehingga dia akan melambat dan sampai dia stabilnya di sini. Nah, jadi dapur magma ini adalah lokasi di mana dia itu stabil. Jadi ibaratnya terjadi kesetimbangan antara densitas magma dengan densitas batuan di sekitarnya. Sehingga dia stop di sini ya. Stop. Nah, sampai nanti kemudian kapan dia akan erupsi ketika ya ini kandungan vulkaniknya bertambah kandungan gasnya bertambah ya, ibarat kata seperti minuman soda, kalau misalnya dikocok-kocok kan dia punya gaya dorong yang lebih gitu. Sehingga ketika dia punya gaya dorong lebih, dia akan mencari celah di atas ini. Oh, ternyata ada celahnya di sini. Dia paksa keluarlah dia dalam bentuk erupsi. Begitu ya kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab ya. Berarti artinya dapur magma itu terbentuk seiring magma naik ke atas, Pak. Awalnya begitu. Iya. Kalau misalnya baik, baru Pak. terbentuk Terima kasih banyak, Pak. Ya, kalau misalnya baru terbentuk ya pasti dia ngebuat dari awal. Tapi kalau misalnya sudah ada gunung apinya ya dia tinggal istilahnya menyuplai aja, nyuplai terus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kan Indonesia itu terdapat puluhan ribu pulau ya, Pak. Nah, apakah pulau-pulau itu termasuk juga terbentuknya dari peristiwa akresi atau beda? Nah, apa itu, Pak, perbedaannya? Kenapa bisa Indonesia memiliki sampai sebanyak itu pulau, Pak? Terima kasih. Ya. Nah, pulau, definisi pulau apa sih? Apa definisi pulau? Suatu daratan yang muncul di atas permukaan laut kan. Nah, pulau itu bisa jadi dia sebenarnya atau bisa jadi kalau dalam teori yang sebelumnya kan Eurasia, atau kalau kita lihat ini saya tunjukin aja petanya.
kita coba lihat Indonesia dari tektonik lempeng. Udah kelihatan? Nah ini ya. Nah ini namanya Eurasia ya. Lempeng Eurasia. Jadi lempeng Eurasia itu dari Sumatera kemudian belok kayaknya di Sunda Kecil ya. Sunda Kecil itu Nusa Tenggara dan lain-lain, belok di Maluku. Nah ini Kalimantan ya. Kalimantan memang pulau sekarang. Ya. Tapi kalau yang Laut Jawa ini juga kemungkinan pulau pada saat kapan? Pada saat terjadi zaman es. Pada saat terjadi zaman es. Jadi pulau itu kan sebenarnya definisi sederhananya dia kerendam atau enggak kerendam gitu. Dia tenggelam di bawah air atau enggak. Kalau dia muncul di atas air maka dia pulau, kalau dia enggak terendam maka dia bukan pulau. Jadi sebenarnya pulau yang 17.000 ini itu juga bisa berkurang. Kalau apa? Kalau air laut naik gitu. Ya. Bahkan Jakarta kan diduga tenggelam juga kan, bagian utaranya apalagi. Kalau 50 tahun akan datang gitu. Nah, jadi itu pertama ya definisi pulau itu. Nah, jadi sebenarnya ketika melihat pulau yang dilihat adalah bagaimana dia terbentuknya. Secara geologi dia itu apa gitu. Nah, kalau yang tadi ya, yang prisma kresi itu memang khas gitu. Memang khas, posisinya di dekat zona subduksi, kemudian ada sesar-sesar naik di situ ya. Istilahnya gitu, ada kompleks thrust fault. Sesar-sesar naik yang terlihat dominan di situ. Artinya apa? Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa dia ditekan secara kuat dari sini dan dari sini. Gitu ya. Mengenai bagaimana terbentuknya ya bisa saja itu adalah gunung api, bisa saja itu cuma bukit biasa yang kemudian muncul di permukaan, bisa saja seperti itu. Gitu ya, mungkin jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Siapa tadi yang nanya? Oke Pak, sudah cukup. Tapi yang saya bingung apakah itu termasuk prisma akresi juga Pak? Enggak, prisma akresi itu cuma munculnya di sini, di batas-batas lempeng. Di zona-zona subduksi, dan juga itu cirinya harus sesar naik. Dan litologinya memang khas, litologinya itu biasanya ada metamorf, ada sedimen. Ya gitu ya. Irfan dari jurusan apa nih? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siapa lagi? Tadi kayaknya ada yang angkat tangan. Nggak jadi nanya. Ayo, siapa lagi? Waktu kita udah selesai ya, udah 8.40. Kalau yang masih mau nanya, bisa tinggal di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mau nanya, saya tutup. Oh ya, sebelum saya lupa. Jadi sebelum saya tutup, nah ini ada tugas ya. Jadi tugasnya adalah tugas bacaan. Ya. Silakan membaca pembahasan terkait dengan continental drift ini untuk pekan depan. Bisa dibaca di buku-buku referensi tadi yang sudah disebutkan. Atau bisa juga di sumber lain, asalkan yang valid ya, jangan ngambilnya dari Blogspot, WordPress, atau dari status Facebook. Nah, jadi bisa dibaca di buku-buku itu atau di buku yang lain, atau paper juga boleh. Nah, kemudian dirangkum hasil bacaan kalian. Nah, nanti rangkumannya dikumpulkan ke ketua kelas sesuai dengan prodinya ya. Jadi yang geologi di geologi, geofisika di geofisika. Jadi kalian pilih sendiri ya ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya yang kirim tugasnya langsung ke saya. Ya. Ini email saya. Jadi jangan sampai ada yang yang terpisah-pisah ya, karena kalau terpisah-pisah takutnya keselip emailnya.
Jadi satu aja yang ngirim, yaitu ketua kelas. Jadi nanti saya cuma dapat dua email saja. Paling lambat Rabu besok ya, tengah malam, jam 23.59. Oke, jelas ya tugasnya. Pak, untuk format pengumpulannya apa ya, Pak? Formatnya sebagus mungkin yang kalian bisa. Ya. Formatnya saya bebaskan asalkan yang bagusnya. Oke, begitu mungkin ya. Yang belum nuliskan namanya di kolom chat, yang belum masuk disiap tapi sudah masuk kelas, jangan lupa ya nulis nama di kolom chat. Oke, Pak, kalau untuk absen gimana, Pak? absen, nanti di save ya, nanti save. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup sekian untuk kuliah kita hari ini. Sampai jumpa di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.